Oke, welcome back kembali dalam bahasan kita tentang SPSS. Pada bagian ini kita akan melakukan uji normalitas, tetapi kita menggunakan uji yang disebut dengan istilah uji set. Jadi kalau kita lihat di dalam layar monitor, kita ada data-data yang hanya memiliki satu variabel, yaitu tinggi badan. Dan kita akan coba melakukan uji set, uji normalitas menggunakan uji set untuk mengetahui apakah distribusinya normal atau tidak. Nah, oleh karena itu kita perlu memasukkan data-data ini ke dalam variabel tinggi badan menggunakan SPSS. Jadi kita bisa mulai dengan membuat variabelnya terlebih dahulu. Kita klik pada variabel view, dan untungnya di sini kita hanya membutuhkan satu buah variabel. Sebut saja nama variabelnya adalah tinggi, dan kemudian tipenya numerik, lantas width-nya 8, desimalnya 2 saja, tidak ada angka di belakang koma, lantas labelnya kita tulis tinggi badan dalam satuan cm saja, kemudian missing-nya none, dan kemudian kolomnya 8, measure-nya kita gunakan scale. Baik, kemudian kalau kita sudah membuat variabelnya dengan nama tinggi, kita masukkan datanya satu demi satu, kita klik pada data view, dan kemudian kita masukkan datanya satu demi satu, kita masukkan data secara langsung, 165, 160, ini adalah tinggi-tinggi yang umumnya ada di dalam masyarakat kita, dan kita ingin mengetahui apakah distribusinya normal atau tidak, atau bisa dikatakan apakah data-data semacam ini umum atau tidak di dalam ukuran tinggi yang ada di dalam masyarakat kita, dan kita bisa mengetahuinya menggunakan uji distribusi. Kita hanya membutuhkan 20 input data saja supaya tidak terlalu banyak. Kalau Anda memiliki data yang lebih banyak, silakan Anda ikuti saja, Anda ketik sesuai kebutuhan. Dan kita telah membuat data-data sebanyak 20 data untuk variabel tinggi. Kemudian kalau sudah, kita akan lakukan uji normalitas menggunakan set. Tetapi sebelum itu ada baiknya kalau kita simpan terlebih dahulu, kita klik file, save as, dan lantas kita ketik dengan nama file uji normalitas set. Lantas kita akan lakukan pengujian. Untuk itu kita klik pada menu analyze di sini, dan lantas sorot pada descriptive statistics, kita gunakan descriptives. Karena hanya ada satu buah variabel, kita pindahkan ke dalam kolom variabel, dan lantas kita klik pada kotak check save standardized values as variables, dan lakukan tekan tombol OK. Kemudian ada dua hal yang muncul di bagian jendela SPSS. Pada jendela data, Anda lihat ada variabel baru yaitu set tinggi, dan di sini ada nilai-nilai baru yang ditambahkan dengan menggunakan analisa tadi. Sementara itu untuk output-nya akan muncul tampilan output seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah distribusinya normal? Kita bisa melihat data-data di dalam set tinggi. Pada intinya dalam ilmu statistik, apabila nilai-nilai dalam set tinggi itu lebih besar daripada set tabel atau sekitar 1,96, maka data tidak berdistribusi normal. Tetapi kalau set tingginya ini, set tinggi atau biasa disebut set hitung, lebih kecil daripada set tabel, maka data dianggap berdistribusi normal. Dan perhatikan bahwa di dalam set tinggi ini, nilai-nilainya di bawah 1,96. Memang ada yang mendekati 1,96 seperti yang nomor 12, tetapi masih di bawah 1,96. Jadi karena set tingginya masih di bawah 1,96, maka data distribusi yang kita masukkan ini memiliki distribusi normal. Jadi dengan demikian, kita mengetahui bahwa data yang kita masukkan ini sebanyak 20 data memiliki distribusi yang normal. Nah, di sini kita telah melakukan dua buah pengujian distribusi, yaitu menggunakan KS dan menggunakan set. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, dengan menggunakan uji normalitas yang telah kita lakukan, kita bisa melihat apakah seluruh data berdistribusi normal atau tidak, atau berdistribusi normal sebagian.
Apabila ada data yang tidak berdistribusi normal, maka akan lebih baik kalau data tersebut dikeluarkan dari responden. Keputusan ini bisa Anda ambil jika tetap ingin menggunakan alat analitik yang bersifat parametrik. Jadi kalau ada nilai yang tinggi di atas 1,96, maka lebih baik datanya dihapus karena terlalu tinggi, dianggap terlalu tidak memiliki distribusi yang normal. Nah, itulah pembahasan kita tentang bagaimana menggunakan analisa set atau uji normalitas set untuk mengetahui normalitas sebuah distribusi.